Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar pada polinomial. Jadi operasi aljabar pada polinomial yang akan kita bahas kali ini ialah yang pertama itu ialah penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan yang terakhir adalah kesamaan polinom. Ya, kesamaan polinom ya. Jadi 4 inilah yang akan kita bahas kali ini. Namun yang pertama yang ingin Bapak tekankan adalah biasakan kalian menuliskan polinom itu dalam pangkat turun. Artinya seperti kalian sudah ketahui bahwa polinom itu merupakan bentuk aljabar yang memiliki hanya satu variabel dengan pangkatnya adalah pangkat yaitu bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalian biasakan tulis bentuk polinom itu dari pangkat yang terbesar dan berurutan ya. Berurutan itu maksudnya ialah setiap pangkat dari variabel itu harus ada. Misalnya seperti ini ya. Untuk contoh kita punya di sini ialah fx. Fx itu sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 6. Perhatikan di sini bentuk polinom fx ini adalah polinom berderajat 4 ya, derajat 4. Kemudian untuk gx di sini ialah x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 7. Nah, ini adalah polinom berderajat 5 karena pangkat tertingginya ialah 5. Perhatikan di sini untuk fx itu derajatnya 4, berarti pangkat tertingginya 4. Kemudian ada yang berpangkat 3, ada yang berpangkat 2, ada yang berpangkat 1, ada konstanta atau di sini sebenarnya x pangkat 0 ya. Kita sebut konstanta. Jadi lengkap semua derajatnya, pangkatnya ada 4, 3, 2, 1 hingga konstanta. Sedangkan untuk gx ini polinom berderajat 5, jadi pangkat tertingginya adalah 5. Dari 5 kita berpindah, ternyata tidak tercantum di sini variabel x yang berpangkat 4. X pangkat 4 tidak ada. Begitu juga x pangkat 3 juga tidak ada. Jadi langsung ke x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 7. Jadi biasakan untuk menulis dari yang terbesar dan berurutan ya. Berarti kita harus tulis di sini untuk gx koefisien daripada x pangkat 4 dan x pangkat 3-nya, sehingga di sini kita dapatkan x pangkat 5 ditambah, kalau tidak ada x pangkat 4 itu sebenarnya dia memiliki koefisien yaitu 0 x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah, baru kita lanjut setelah x pangkat 3 adalah x pangkat 2 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 7. Iya, seperti itu ya. Kenapa kita merubah ke dalam bentuk seperti ini? Agar memudahkan kita nantinya untuk menghitung operasi aljabar dari polinom, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian atau kesamaan polinom. Baiklah, sekarang kita akan menentukan operasi aljabar pada polinom. Yang pertama itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Seperti kita ketahui tadi, kita sudah mendapatkan fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 6. Kemudian untuk gx kita sudah dapatkan x pangkat 5 ditambah 0x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 7. Sekarang kita akan tentukan nilai daripada fx ditambah gx.
Jadi untuk fx itu kita tulis di sini 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 6. Ya, ini adalah fx, kemudian ditambah. Nah, biasakan untuk mengisi tanda kurung pada bentuk polinom yang kedua. Ditambah x pangkat 5 ditambah 0x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 7. Oke, biasakan untuk menentukan perubahan tanda operasi di sini ya. Di sini positif bertemu positif, hasilnya positif. Di sini positif ketemu positif, hasilnya positif. Positif ketemu positif, hasilnya positif. Positif ketemu positif, hasilnya positif. Positif ketemu positif, hasilnya positif juga di sini. Positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Jadi kita tentukan nilai fx ditambah gx. 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 6. Ini hasilnya positif ya, ditambah x pangkat 5 ditambah 0x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 7. Oke, ini menghasilkan. Biasakan untuk menulis variabel dengan derajat yang paling tinggi. Di sini kan kita sudah dapat variabel tertinggi ialah 5 ya. X pangkat 5. Jadi kita tulis x pangkat 5 terlebih dahulu. X pangkat 5 ditambah, barulah kita urutkan untuk x yang memiliki pangkat 4. Tambah 2x pangkat 4 ditambah, lihat lagi. Nah, ini ada 0x pangkat 4 ditambah. Kalau sudah habis x yang berpangkat 4, kita cari yang berpangkat 3. Ada di sini 5x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 6x tambah 6 min 7 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya di sini x pangkat 5 berdiri sendiri. Kemudian 2x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 4. Hasilnya 2x pangkat 4 tetap ya. 5x pangkat 3 tambah 0x pangkat 3, hasilnya adalah 5x pangkat 3 tetap. Ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2, hasilnya adalah 5x pangkat 2 min 2x ditambah 6x, itu hasilnya adalah positif 4x. Jadi ditambah 4x, 6 dikurangi 7 hasilnya negatif 1, berarti kita tulis negatif 1. Berarti kita sudah dapat nilai fx tambah gx itu sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 1. Oke. Baiklah, untuk soal B yaitu tentang pengurangan. Di sini kita ketahui bahwa fx dikurangi gx itu sama dengan, kita tulis fx 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 6. Sekarang perhatikan tandanya ialah kurang. Kemudian gx kita kurung dulu. Gx x pangkat 5 ditambah 0x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 7 ya, betul sekali ya. Sekarang masuk ke langkah berikutnya, yakni kita merubah tandanya. Di sini negatif dengan positif menjadi negatif. Negatif dengan positif negatif. Negatif dengan positif negatif. Negatif dengan positif negatif. Negatif dengan positif
negatif, negatif dengan negatif menghasilkan positif ya. Biasakan seperti itu untuk mencari perubahan operasi atau tanda operasinya. Sehingga kita akan mendapatkan di sini 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 6. Kita lihat hasilnya ya, di sini negatif, berarti negatif x pangkat 5, kemudian negatif negatif 0 x pangkat 4, kemudian di sini negatif 0x pangkat 3, kemudian negatif 2x pangkat 2, kemudian negatif 6x, dan yang terakhir kita dapat positif 7. Oke, sudah, sehingga kita dapatkan. Sekarang kita pilih variabel terbesar, itu x pangkat 5, variabel dengan pangkat terbesar, sehingga kita tulis terlebih dahulu negatif x pangkat 5 ditambah, barulah mengecil 2x pangkat 4 dikurangi 0x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 0x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 2x kurang 6x tambah 6, maaf ini kekurangan tempat, tambah 6 kurang 7 ya. Oke, menghasilkan min x pangkat 5, 2x pangkat 4 dikurangi 0x pangkat 4, itu hasilnya adalah positif 2x pangkat 4. 5x pangkat 3 dikurangi 0x pangkat 3, itu hasilnya 5x pangkat 3. 3x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2, itu hasilnya 1x pangkat 2, atau kita hanya tulis x pangkat 2 saja. Negatif 2x dikurangi 6x, itu hasilnya negatif 8x. Nah, tambah ya, di sini tambah, ditambah 13. Jadi kita dapatkan hasil daripada fx dikurangi gx itu adalah negatif x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 13. Oke, untuk jenis soal kedua itu kita tinggal mencari, atau kita tinggal mengalihkan suatu bilangan dengan polinom. Di sini misalnya kita punya A, fx itu sama dengan x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 4x tambah 0 ya, karena konstantanya tidak ada. Jadi 2 fx itu sama dengan 2 dikali x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 0. Jadi ini kalian tinggal kalikan saja. 2 kali x pangkat 3 itu hasilnya 2x pangkat 3. 2 kali negatif x pangkat 2 itu hasilnya negatif 2x pangkat 2. 2 kali 4x itu hasilnya adalah 8x. 2 kali 0 itu hasilnya adalah 0. Sehingga di sini hasilnya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 8x. Oke, selanjutnya untuk soal nomor B. Kita punya di sini 3fx. Kita harus cari dulu 3fx itu sama dengan 3 kali x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah 4x tambah 0. Itu kali seperti biasa menghasilkan 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 0. Hasilnya adalah 3x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 12x. Sekarang kita cari 3fx ditambah gx. Itu akan sama dengan 3fx kita sudah dapat tadi 3x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 ditambah 12x ditambah gx-nya adalah gx-nya di sini x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5x min 7 ya. Ingat di sini karena positif pasti tandanya tetap. 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 12x ditambah x pangkat 3
dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 7. Itu menghasilkan 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 12x tambah 5x dikurangi 7 ya, sama dengan 4x pangkat 3 min 6x pangkat 2 ditambah 17x dikurangi 7 ya. Jadi hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 17x dikurangi 7. Soal ketiga, kita akan mengerjakan contoh perkalian dalam polinom. Kita punya fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x tambah 2, gx sama dengan 2x pangkat 2 tambah x tambah 6. Fx dikali gx ini sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 itu dikali 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Cara lebih mudah untuk mengalihkan bentuk polinom ini, yang pertama adalah kita tulis dulu di sini x pangkat 2 kemudian dikali gx 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Kemudian suku kedua ialah negatif 3x. Kita tulis di sini negatif 3x dikali 2x pangkat 2 tambah x tambah 6. Kemudian positif 2 kita tulis paling akhir, positif 2 kali gx 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Itu menghasilkan x pangkat 2 dikali 2x pangkat 2 itu hasilnya adalah 2x pangkat 4. X pangkat 2 dikali X itu hasilnya X pangkat 3. X pangkat 2 dikali 6 itu hasilnya adalah 6X pangkat 2. Negatif 3X dikali 2X pangkat 2 hasilnya adalah negatif 6X pangkat 3. Negatif 3X dikali X itu hasilnya adalah negatif 3X pangkat 2. Negatif 3X dikali 6 itu hasilnya adalah negatif 18X. Positif 2 dikali 2X pangkat 2 hasilnya adalah 4x pangkat 2. Positif 2 dikali x itu hasilnya adalah positif 2x. Positif 2 dikali 6 itu hasilnya adalah 12 ya. Sekarang kita tuliskan atau kumpulkan suku dengan variabel pangkat yang sama. 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2. Ada 3 suku untuk variabel berpangkat 2 ya di sini. Kemudian negatif 18x tambah 2x tambah 12. Ini menghasilkan 2x pangkat 4 x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 3 yaitu negatif 5x pangkat 3. 6x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 itu hasilnya 3x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 hasilnya adalah positif 7x pangkat 2. Negatif 18x ditambah 2x itu hasilnya adalah negatif 16x ditambah 12 ya. Jadi kita sudah dapatkan hasil kali fx dan gx adalah 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 16x tambah 12. Contoh soal keempat. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 dan gx sama dengan 2b x pangkat 2 ditambah a tambah cx tambah a tambah b dikurangi c. Fungsi fx identik dengan fungsi gx. Nilai dari 2a ditambah b tambah c adalah, nah perhatikan kembali bahwa fungsi identik itu ialah fungsi yang sama ya sebenarnya. Jadi koefisien untuk variabel dengan pangkat tertentu itu nilainya sama. Seperti itu. Jadi kita tuliskan di sini misalkan fx ialah 2x pangkat 2 tambah x tambah 6. Itu identik dengan
2B. Nah, sekarang kita tulis GX di sini 2B X pangkat 2 ditambah A tambah C X ditambah A tambah B min C. Ya, perhatikan sekarang mana saja yang identik. Untuk koefisien daripada X pangkat 2 itu sama dengan koefisien X pangkat 2 juga. Perhatikan. Kemudian untuk koefisien dari X itu sama dengan koefisien dari X juga pada GX. Dan yang terakhir itu adalah konstanta, itu sama dengan konstanta juga ya. Diperhatikan warna-warna yang bersesuaian di situ. Sehingga kita peroleh di sini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang pertama kita peroleh untuk variabel X pangkat 2 kita dapatkan 2 sama dengan 2B. Ya. Sehingga kita dapat di sini 2B sama dengan 2, B sama dengan 2/2. Itu sama dengan 1. Selanjutnya untuk koefisien dari X, karena di sini GX pada fx koefisien X itu adalah 1 ya, di sini X saja berarti koefisiennya 1 sama dengan koefisien dari X pada GX di sini adalah A tambah C. Sehingga kita dapatkan di sini persamaan 1 ialah A tambah C sama dengan 1. Kita biarkan dulu di sini ya persamaan 1, karena nantinya kita akan menggunakan metode eliminasi. Karena kita tidak tahu nilai A berapa, nilai C berapa, jadi dibiarkan seperti itu dulu. Selanjutnya untuk persamaan yang ketiga ialah konstanta dari fx adalah 6. Itu sama dengan konstanta dari gx adalah A tambah B min C. Nah, kita sudah dapatkan di sini nilai B itu ialah berapa? Nilai B adalah 1. Substitusi B sama dengan 1. Sehingga kita dapat 6 sama dengan A tambah 1 min C. Kita pindah ke ruas kiri menjadi 6 dikurangi 1 sama dengan A min C. 5 sama dengan A min C atau A min C sama dengan 5. Kita lagi-lagi tidak bisa menentukan karena kita belum tahu nilai A dan nilai C. Jadi kita biarkan menjadi persamaan 2. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita gunakan metode eliminasi A tambah C sama dengan 1 itu untuk persamaan 1. A min C itu sama dengan 5 untuk persamaan 2. Sekarang tergantung kalian ingin mengeliminasi yang mana. Kalau Bapak sekarang ingin mengeliminasi C, jadi C ditambah negatif C itu kan hasilnya adalah 0 ya. Jadi kita bisa coret di sini. Sehingga kalau kita jumlahkan A ditambah A itu hasilnya 2A. C ditambah negatif C kan habis, sama dengan 1 ditambah 5 hasilnya 6. Dan kemudian kita dapat A sama dengan 6/2, itu hasilnya 3. Selanjutnya dari A sama dengan 3 kita masuk ke sini persamaan 1 ya. Persamaan 1 itu kita dapat A tambah C sama dengan 1. Kita substitusi A sama dengan 3. Kita dapat 3 tambah C sama dengan 1. Kemudian C sama dengan 1 dikurangi 3. Itu hasilnya adalah negatif 2. Jadi kita sudah dapat di sini untuk nilai A itu adalah 3, ini nilai A. Kemudian nilai B ialah 1 dan nilai C
ialah negatif 2. Sehingga sesuai yang ditanyakan, nilai dari 2A tambah B tambah C itu sama dengan 2 kali substitusi nilai A sama dengan 3 ditambah B itu sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 2. Hasilnya adalah 6 tambah 1 dikurangi 2 sama dengan 5. Oke, sudah ya.